saya Titin Rizky Amelia dari SMP Negeri 1 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat rencana, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran bermaksud memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabar rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila di dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Lalu tindakan atau penyelidikannya adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Lalu mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran di kelas? Lalu, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Dan bagaimana memilih media ataupun teknologi pembelajaran yang dapat ataupun tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Lalu tindakan atau penyelidikannya adalah mencari referensi tentang tokoh ataupun guru yang ahli di bidang teknologi dan mencari referensi berupa media ataupun teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Lalu pertanyaan kedua adalah, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran yang lain? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Lalu tindakan atau penyelidikannya adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, lalu melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran yang berbasis teknologi, dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut.
Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran? Lalu, apakah media yang digunakan di dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan di dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, lalu mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi yang dapat ataupun sesuai dengan karakter peserta didik dan materi pelajaran, lalu memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Lalu tindakan atau penyelidikannya adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi yang bersifat variasi pada tiap minggunya. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bahja. Teruslah menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.